Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama Kabupaten Kendal dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah di bidang keagamaan. Upaya penguatan moderasi beragama, peningkatan pelayanan publik, transformasi digital layanan, serta pembinaan pendidikan keagamaan terus dilakukan sepanjang tahun. Melalui seksi bimbingan masyarakat Islam, berbagai program pembinaan umat terus berjalan secara konsisten. Seksi Bimas Islam terus bergerak memberikan pelayanan pada pengelolaan masjid, musola, dan majelis taklim. Di Kabupaten Kendal, hingga saat ini tercatat sebanyak 195 masjid, 83 musola, serta 204 majelis taklim yang telah memiliki nomor ID. Kemenak Kendal melalui seksi bimbingan masyarakat Islam juga mempunyai program Bina Rohani rutin bulanan yang digelar secara rutin setiap bulan untuk meningkatkan integritas sebagai modal dasar dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Penguatan layanan KUA di seluruh kecamatan, peningkatan kapasitas penghulu, serta penyuluh agama juga terus dioptimalkan melalui peran aktif seksi Bimas Islam dengan pelaksanaan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, bimbingan remaja usia sekolah, pendampingan zakat dan wakaf, literasi halal, serta kampanye moderasi beragama. Di bidang pendidikan, Seksi Pendidikan Agama Islam berkomitmen mengawal mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Pada tahun 2025, Seksi PAIS Kemenak Kendal dapat menyelesaikan program pendidikan profesi guru atau PPGPAI sebanyak 517 guru dengan rincian Batch 1 sebanyak 66 orang dari biaya APBN, Batch 3 sebanyak 22 orang dari biaya APBD, sebanyak 126 orang biaya dari Basnas, dan 303 orang dari biaya APBN. Selain itu, penguatan kelompok kerja guru atau KKG pada semua jenjang pendidikan terus dioptimalkan oleh Seksi Pendidikan Agama Islam sebagai wadah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Sementara itu, di lingkungan madrasah, peningkatan kualitas menjadi fokus utama Seksi Pendidikan Madrasah. Pendampingan akreditasi, penguatan kurikulum, pembinaan kepala madrasah, peningkatan skill guru, hingga berbagai lomba dan prestasi siswa mewarnai tahun 2025. Sejalan dengan program pemerintah dalam penguatan lembaga pendidikan keagamaan, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melaksanakan pembinaan bagi lembaga pendidikan keagamaan, bantuan operasional, pendataan lembaga, peningkatan kapasitas ustadz dan santri, hingga penguatan kemandirian pesantren terus berjalan konsisten sepanjang tahun. Saat ini, di Kabupaten Kendal tercatat sebanyak 164 pondok pesantren yang telah terdaftar secara resmi. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 lembaga pendidikan diniyah formal, 5 lembaga pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah, serta 3 lembaga pendidikan pesantren muadalah. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan pendidikan pesantren di Kabupaten Kendal dan mengantarkan Bupati Kendal meraih penganugerahan Pesantren Award sebagai Kepala Daerah Pendukung Program Pesantren pada peringatan Hari Santri tahun 2025. Selain itu, torehan prestasi membanggakan juga datang dari Salafiyah Marching Band yang meraih juara 2 dalam ajang JDC Internasional 2025, di mana SMB menjadi satu-satunya peserta dari pondok pesantren yang mengikuti ajang ini. Dalam mendukung program peningkatan kualitas pelayanan haji, Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh menjalankan berbagai kegiatan pembinaan manasik haji, izin paspor, biro visa, hingga sinergi dengan berbagai pihak dilakukan untuk memastikan jamaah berangkat dengan aman, nyaman, dan lancar.
Tahun 2025 juga menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola zakat dan wakaf di Kabupaten Kendal. Berbagai program strategis terus digencarkan, mulai dari pemberian bantuan kambing dari Basnas untuk pemberdayaan ekonomi umat atau PEU sebanyak 20 ekor, dan saat ini telah berkembang menjadi 40 ekor kambing. Kemudian program inkubasi wakaf produktif yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan hand tractor yang dimanfaatkan untuk membantu dan meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Selain itu, program sertifikasi tanah wakaf terus digencarkan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dan Badan Wakaf Indonesia. Upaya berkelanjutan tersebut membuahkan hasil yang membanggakan, di mana Kabupaten Kendal terpilih sebagai Kota Wakaf tahun 2025 oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Upaya penguatan literasi wakaf produktif di tengah masyarakat juga terus ditingkatkan. Salah satunya melalui launching program wakaf uang yang dilaksanakan pada November 2025 yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp153.780.385 pada hari pertama peluncuran. Pada tahun 2025, Kemenak Kendal juga turut berperan aktif dalam menyambut kedatangan Biksu Tudong yang melaksanakan perjalanan spiritual dari Thailand menuju Candi Borobudur. Kemenak Kendal hadir menjadi penguat nilai moderasi beragama untuk memastikan terciptanya suasana yang aman, tertib, dan penuh toleransi. Kemenak Kendal juga terus melakukan pembenahan di bidang kearsipan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan ruang arsip yang bersumber dari bantuan Bank Mitra Kementerian Agama. Keberadaan ruang arsip ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola arsip yang tertib, aman, dan profesional. Pada tahun 2025, Kemenak Kendal memulai kiprahnya di dunia podcast dengan menghadirkan podcast Caraka, cerita inspiratif bersama Kemenak Kendal. Melalui kanal ini, Kemenak Kendal hadir lebih dekat dengan masyarakat dengan menyajikan beragam topik seputar layanan keagamaan sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai instansi sebagai narasumber. Kementerian Agama Kabupaten Kendal memperkuat sumber daya manusianya dengan penambahan 49 CPNS, 131 P3K tahap 1, 27 P3K tahap 2, dan 11 P3K paruh waktu. Di akhir tahun 2025, Kemenak Kendal menegaskan komitmennya dalam pembangunan zona integritas dengan berhasil lolos sebagai pilot project pembangunan zona integritas. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Kemenak Kendal. Kementerian Agama Kabupaten Kendal menutup tahun 2025 dengan peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbagai kegiatan dan lomba digelar secara meriah, dan puncaknya adalah upacara peringatan yang dipimpin oleh Bupati Kendal sebagai inspektur upacara dengan total peserta sebanyak 2.056 orang. Melengkapi keseluruhan perjalanan Kemenak Kendal 1 tahun ini, Subbagian Tata Usaha menjalankan peran penting dalam manajemen kelembagaan, mulai dari pelayanan kepegawaian, keuangan, kehumasan, hingga berbagai kegiatan seperti pembinaan ASN, penyuluhan agama Kristen dan Katolik, penguatan reformasi birokrasi, dan publikasi layanan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, mitra kerja, dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Semoga di tahun-tahun mendatang kita terus bergerak memberikan layanan terbaik bagi umat. Selamat Hari Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia, Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 8 dekade sudah kita melayani umat, menjaga kerukunan dan mengabdi untuk bangsa. Momentum HUB ke-82 ini adalah peringatan bagi kita semua di Kemenak Kendal
untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat moderasi beragama, dan hadir sebagai penyejuk di tengah masyarakat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026 dengan tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Semoga Kementerian Agama terus menjadi pilar pemersatu umat, penguat toleransi dan mitra strategis dalam mewujudkan masyarakat yang damai, rukun, dan sejahtera. Saya berharap sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat semakin erat dan membawa kemanfaatan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.